Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, saya Fatmawati Amir SPD SDMM dari SD Negeri 2 Tapulaga. Saya Hambriati SPDGR, guru dari SMP Negeri 1 Atap 1 Latoma. Dan saya Handrianita Asmaneko SPDGR, guru dari SMP Negeri 1 Latoma. Kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Handri, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu. Bu Fatma gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu. Ini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana apa Ibu bisa? Iya Bu Fatma. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Hambriati sebagai coachee. Lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika bisa menggali potensi yang ada pada Ibu Hambriati sebagai coachee. Misalnya tingkat keberhasilan saya saat mengcoach Bu Hambriati adalah Bu Hambriati bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi nyata, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Begitu Bu Fatma. Oh ya, baiklah Bu. Ngomong-ngomong, kompetensi apa yang kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan di sini? Saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coachee menggali potensi dirinya. Terus bagaimana dalam segi kompetensi untuk yang ingin diobservasi? Kompetensi apa? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi, karena kadang saya bingung menentukan kata kunci Bu. Oh ya, seperti itu ya. Terus kalau masalah indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu Handrianita ini capai sebagai coach itu seperti apa? Saya dapat menggali potensi coachee dengan indikatornya adalah coachee bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian coachee dapat menentukan aksi dari solusi, selanjutnya coachee dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat, kemudian coachee dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Kira-kira seperti itu Bu. Oh ya. Baiklah Bu, silahkan Ibu melakukan coaching. Iya Bu Fatma, terima kasih. Saya izin melakukan coaching dulu. Baik Bu, silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Hambriati. Bu, apakah saya boleh meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu, pas kebetulan tidak ada kegiatan ini Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Oh iya, begini Bu ya, akhir-akhir ini saya itu merasa ya Bu, kalau murid-murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid saya mengerjakan tugas itu terkadang hanya 60% dari murid-murid yang ada. Jadi begitu menurut Bu Hambriati. Iya Bu. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu? Saya mengharapkan ya Bu, dari obrolan ini ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid pada pembelajaran di kelas Bu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi ya kepada murid-murid untuk sehingga dia bisa antusias. Oke. Menurut Bu Hambriati, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusiasme murid-murid di posisi mana dalam rentang 1 sampai 10? Menurut saya Bu ya masih rendah ya, masih ada pada angka 6, masih berada pada posisi 6 Bu. Jadi tingkat antusiasme murid-murid Ibu pada posisi 6 ya. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya, kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya sebenarnya kurang antusias itu adalah pertama, mungkin karena pembelajaran saya itu sedikit membosankan ya Bu ya, membosankan, kemudian terlalu monoton,
saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, menggunakan metode-metode ceramah. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya berpendapat dengan aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Begitu Bu Hamriati. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, mungkin murid-murid itu butuh pembelajaran yang asik ya. Mhm. Jadi mungkin mereka membutuhkan pembelajaran yang tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat ini dengan Ibu Hamriati. Iya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Mungkin ya Bu, pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid ya. Murid diajak untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking, pemberian game ice breaking begitu, atau games yang bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik bagi murid Wah, begitu. sepertinya asik pembelajarannya ya Bu Hamriati. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, kira-kira apa penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Ya, setelah saya pikir-pikir Bu, kemungkinan karena tugas saya yang terlalu banyak ya, dan banyak biasanya itu berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oke, kalau boleh tahu Ibu Hamriati menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Saya kadang menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, kalau misalnya sumber belajar di era sekarang itu sudah bisa melihat di YouTube, TikTok, kemudian banyak artikel atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, misalnya Bu, TikTok atau Reels di IG, itu sebenarnya sumber belajar yang bisa membuat saya menerapkan pembelajaran yang asik nantinya. Nah, betul sekali Bu Hamriati, apalagi yang kita hadapi murid-murid Gen Z kan Iya, Gen Z. iya Bu, betul sekali. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Iya Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video-video di YouTube dan TikTok. Kemudian saya akan mengurangi pemberian tugas yang terlalu banyak tadi ya. Kemudian bentuk tugasnya juga harusnya saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan bosan dengan pelajaran saya. Kemudian lebih sering menggunakan banyak drama atau lagu, puisi dan sebagainya yang bisa membuat minat dan siswa untuk belajar. Wah, beragam sekali rencananya. Sudah bagus rencana Ibu. Kira-kira siapa yang dapat membantu rencana Ibu ini? Ada Bu, teman saya, Ibu Luli, guru di kelas 5. Dia itu pintar, kemudian pintar IT dan saya perhatikan dia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Luar biasa, sepertinya cocok sekali Bu. Mudah-mudahan Bu Hamriati berhasil. Dengan rencana tersebut, tingkat antusiasme murid-murid pada pembelajaran Ibu yang tadinya posisi 6, ingin Ibu tingkatkan menjadi posisi berapa Bu? Saya sebenarnya kalau bisa maksimal Bu ya di angka 10, tapi kalau syukur-syukur bisa ke angka 9 lah, tapi kalau bisa maksimal ke angka 10 lebih Pasti bagus. bisa 10 Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, saya selalu berkomitmen Bu ya untuk selalu konsisten membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar dengan eksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid saya senang ya Bu dalam eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan menyerahkan kepada murid-murid saya itu memilih sumber belajar yang mereka senangi begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Hamriati. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Hamriati. Iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu untuk waktunya kita melakukan sharing begini. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Amin. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Bu, mungkin saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah ini ya, sudah melakukan proses coaching. Di sini saya mau tanya, setelah melakukan proses coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, Bu, saya sudah merasa lega karena proses coaching dengan Ibu Hamriati tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu menilai bahwa proses itu sudah baik? Menurut saya, percakapan yang telah saya lakukan bersama Ibu Hamriati sudah berjalan sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Oh iya, berarti apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching sudah apa ya terkait dengan ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Dalam proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta, Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian saya hadir penuh, mendengarkan aktif, dan coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, iya. Baik, sangat luar biasa ya Bu. Tadi saat Ibu melakukan coaching, berdasarkan hasil pengamatan saya, ada beberapa catatan ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu percakapan tadi berjalan dengan santai, alhamdulillah ya Bu. Sudah membangun kemitraan dengan sesuai prinsip coaching. Kedua, Ibu tetap fokus mendengarkan, memberikan umpan balik dan pertanyaan, sehingga paling penting itu adalah si coach dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang telah disampaikan. Itu yang menjadi perhatian tadi saya. Nah, setelah kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kalau tadi saat coaching saya sudah berusaha untuk tetap hadir penuh dan aktif mendengarkan, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah bagaimana membuat pertanyaan berbobot untuk lebih menggali potensi coaching. Oh iya, baik Bu. Semoga berikutnya kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot dapat Ibu kembangkan lagi menjadi lebih baik. Mungkin percakapan kita kali ini untuk hal ini saya cukupkan sekian Bu. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah mengizinkan saya sebagai observer di sini. Ya, terima kasih juga Bu Fatma sudah mengamati kegiatan coaching kami tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Handrianita. Bu Fatma.